Di video kemarin gue sempat ngebahas tentang healing ya. Dan itu jadi video yang rame banget. Sekarang tuh udah 100.000 viewers, mungkin akan nambah terus. Dan ngomong-ngomong soal healing, banyak juga di comment section yang bilang bahwa itu mah males, itu mah manja, dan lain sebagainya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas soal filosofi hidup manja. Gue yakin pasti banyak dari lo yang pernah ngerasa capek kan. Meskipun lo udah males-malesan gitu ya. Lo udah healing terus-menerus, tapi pas lo kerja lagi setelah lo healing, setelah lo males-malesan, lo tetap pengen untuk buru-buru weekend, untuk males-malesan lagi. Tapi udah dapet weekend, udah males-malesan, kok malah otaknya nggak kerasa fresh. Nah, buat lo yang lagi ngerasain ini, buat lo yang ngerasa lo tuh pemalas, gue bakal ngebahas soal gimana caranya supaya lo bisa males-malesan dengan optimal, healing dengan optimal, supaya nanti ketika lo balik lagi ke hidup lo yang sebenarnya, ke waktu kerja lo bakal bisa jadi jauh lebih produktif daripada biasanya. Oke? Lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapetin banyak insight-nya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal produktif itu bukan cuma mengatur waktu sibuk aja, tapi juga ngatur waktu di saat kita males-malesan. Jadi jangan salah, healing, males-malesan, dan lain sebagainya juga harus diatur dong. Nah, sayangnya ketika lagi ada waktu kosong, justru banyak dari kita bawaannya adalah ngerasa bosen gitu. Untuk apalagi manage waktu gitu ya. Lu aja udah bosen gitu, jadinya nyoba berbagai macam hal, gak kerasa waktunya habis, lu balik lagi kerja, gak kerasa tuh males-malesannya. Dan ini sebenarnya terjadi di banyak orang. Ya karena ketika ada waktu senggang, kita mungkin gak punya rencana spesifik. Dan karena ngerasa bosen, ngerasa nggak produktif, akhirnya kita malah menyibukkan diri dengan kerjaan lagi, bisa jadi. Nah ini buat lo yang mungkin nggak bisa berhenti kerja gitu ya. Bisa jadi karena itu kan. Jadinya kerja terus, sampai mungkin begadang, sampai lupa waktu istirahat, tapi ternyata nggak produktif-produktif amat gitu, karena bingung mau ngapain. Atau lo mungkin menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu ya. Mungkin kalau dalam konteks gue jadi main Dota gitu. Padahal gue nggak ngerasa gue butuh main Dota gitu. Dan bahkan ketika gue main Dota pun malah bete gitu ya. Kayak main Mobile Legends, push rank, malah kalah mulu gitu ya, malah makin stres. Nah, cara-cara kayak gini yang nggak di planning ini sebenarnya kurang baik. Lo juga mungkin udah pada tahu gitu ya. Kalau kebiasaan kayak kurang istirahat atau begadang atau kerja terus, atau mungkin males-malesan tanpa diatur, itu juga bisa berpengaruh juga sih ke kesehatan fisik dan juga mental. Kualitas hidup kita jadi menurun, alhasil jadi nggak produktif. Nah, dari penjelasan gue tadi sebenarnya bisa disimpulin kalau ada kemungkinan bahwa penyebab kita ngerasa capek, padahal kita udah liburan, udah males-malesan, udah healing gitu ya, karena kita nggak menikmati waktunya dengan baik sebenarnya. Nah ya, ini ada risetnya, menariknya. Dan buat mengatasi ini, kita sebenarnya perlu menyeimbangkan pola hidup kita dengan yang namanya manajemen waktu. Dan manajemen waktu itu bukan soal kerjaan aja, tapi juga gimana kita memanfaatkan waktu malas-malasan kita secara efektif. Alias kalau bahasa kerennya adalah free time management. Tujuannya apa? Ya supaya hidup kita lebih seimbang dan kualitas hidup kita lebih membaik. Ada salah satu penelitian yang ngebuktiin kalau menikmati waktu liburan itu bagus buat kesehatan mental dan fisik. Kalau fisik dan mental kita sehat, ya berarti kualitas hidup kita membaik, lebih produktif dong, jelas ya. Nah, buat ngisi waktu liburan sebenarnya kita bisa ngapain ya? Kita bisa ngelakuin aktivitas yang kita suka dan direncanain gitu. Jadi tetap butuh manajemen waktu. Misalnya olahraga sejam gitu ya. Terus habis itu lu mungkin ikut volunteering gitu buat relasi. Terus habis itu lu ngegame nggak apa-apa sih gitu ya, nggak ada salahnya kok main Dota. Gue juga main Dota, main game gitu ya. Buat lu para gamers nggak ada salahnya ngegame. Dan basically langkah-langkah supaya lu bisa punya planning buat langkah awal yang perlu lu lakuin adalah sebenarnya memperbaiki gaya hidup sih gitu. Jadi manajemen waktu itu ngomongin juga soal gaya hidup, soal goals yang lu pengen capai. Jadi pertama lu harus punya goals. Kalau menurut gua sih ya sebenarnya bisa pakai metode SMART dan lain sebagainya supaya lu punya tujuan. Oh ya, kedepannya gua mau kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi nanti lu nggak gampang bosen, dan kalaupun lu punya free time, lu tahu free time-nya tuh buat ngapain. Misalnya buat istirahat dulu sejenak, main game, it's okay. Atau misalnya goals-nya adalah lu mau, misalnya ketika pandemi lu naik berat badan, nah lu pengen ngebentuk badan lu atau biar seger aja. Nah, ketika lu punya goals kayak gitu ya, dan lu sekarang kerja biasa aja gitu kan, atau misalnya lu masih mahasiswa. Nah, salah satu cara untuk pakai waktu liburan lu dengan baik
gitu ya, sekalian refreshing adalah apa? Misalnya lu ikut kelas Zumba, atau lu misalnya ya jalan-jalan, hiking, naik gunung gitu ya. Itu juga kan sebenarnya bisa bikin lebih ideal kan badan kita, dan sehat juga. Lu juga bisa nambah teman juga di sana. Nah, jadi free time itu bisa berguna. Nah, setelah tahu goals, lu jadwalin free time-nya yang spesifik. Jadi buat lo yang ngerasa kalau misalnya males-malesan itu nggak ada filosofinya, well ada. Males-malesan juga harus dijadwal gitu. Gue pribadi, kemarin kan gue bahas video tentang healing. Ngomongin tentang healing, ada yang bilang healing butuh 6 bulan, 3 bulan, sebulan, setahun. Kalau menurut gue sebenarnya ya sah-sah aja, terserah lu gitu ya. Lu mau healing berapa lama pun. Tapi kalau gue, karena gue punya goals yang memang tadi kan di tips pertama, kalau udah punya goals, ya bikin free time-nya itu seefektif dan seefisien mungkin. Jadi kalau lu punya goals, misalnya lu pengen IPK lu tinggi, gitu, lu mahasiswa misalnya, atau lu pengen gaji lu tinggi, ngapain ya, harus usaha dong gitu ya, nggak bisa malas-malasan, nggak bisa healing terus itu sebenarnya. Tapi kita butuh healing dong, iya butuh. Berapa jam, berapa menit, nah itu bisa lu atur di free time yang lu punya gitu. Gue pribadi sebenarnya sering banget ngeluangin waktu gitu ya, entah di weekdays atau di weekend untuk kayak istirahat sejenak gitu, jalan-jalan keluar beberapa menit aja sih. Kayak misalnya sekarang kan lagi pandemi ya, gue sering kali menyisihkan waktu daripada gue misalnya pakai ojek online, which sebenarnya ketika gue beli barang atau makanan ya lebih praktis. Tapi kayak karena gue tahu oh sekarang lagi pandemi, sekalian kontribusi juga ke ekonomi lokal, gue juga sekalian jalan kaki, sekalian kena matahari juga gitu kan. Nah, jadinya gue ya memilih untuk jalan gitu. Nah, itu free time gue. Setiap kali gue misalnya abis meeting, terus gue mumet gitu ya. Abis meeting berat banget kerjaan, namanya juga startup gitu ya. Ya udah keluar gitu. 15 menit beli burger di dekat kosan gitu ya. Terus balik lagi jadi lebih fresh. Dan selain kontribusi ke ekonomi lokal, lebih kenal juga sama tetangga kan. Terus juga jadi lebih murah juga. Nah, gue saranin memang free time-nya dijadulin buat yang kayak gitu. Jadi banyak manfaatnya kan. Daripada waktunya kebuang, lebih baik siapin jadwalnya. Atau at least lu tulis lah beberapa aktivitas yang sekiranya lu suka. Tapi nggak negatif, yang memang bisa bikin lu refresh gitu. Jadi kayak misalnya gini, gue adalah gamers dan gue seringkali push rank gitu kan, yang sebenarnya stressful push rank itu gitu. Jadi ya push rank itu kalau lo belum tahu, kalau di game-game itu kan ada rankingnya, dan ya lo nge-push biar ranknya makin tinggi. Dan di game yang kompetitif itu tuh stressful karena lo bisa aja kalah dan sebagainya. Nah, yang stressful ini gitu ya, jangan sampai nanti bikin lo jadi nggak semangat ketika hari kerja, ketika lo ngabisin waktunya sekian lama buat push rank misalnya. Kalau bisa, misalnya lu kalah nih, lu bete, ya udah beresin dulu aja gamenya, istirahat ke yang lain dulu gitu. Nah, akhirnya ranking gue naik biasanya gitu ketika ngegamenya oke, jadi nggak stres gitu ya. Ketika kerja udah refresh karena ya gue ngegame juga, gue juga ada free time juga yang memang berguna. Jadi biar lu bisa menikmati malas-malasan lu dengan baik, dan malas-malasan lu jadinya bermanfaat. Yang ketiga, nah mulai netepin batasan antara hari kerja dan libur. Ya, jadi kayak ini sebenarnya bisa lu negosiasiin juga sama atasan lu, sama memang kalau lu punya bisnis sendiri ya sama diri lu sendiri. Kayak kapan sih gue harus istirahat, kapan sih gue harus kerja gitu. Gue pribadi sebenarnya cukup fleksibel. Gue gak bikin batasan yang jelas, tapi kayak gue tahu oh kalau gue capek, oke berarti gue harus stop dulu gitu. Meskipun sebentar gitu, cuma 15 menit, 30 menit, ya itu berguna sih untuk bikin batasan. Jadi jangan sampai overwork, jangan sampai underwork juga sebenarnya kalau prinsip gue pribadi ya gitu. Jadi dibagi-bagi aja lah, terserah lu gitu, mau lu saklekin mau enggak. Menurut gue sih itu tergantung masing-masing orang ya. Dan yang terakhir gitu ya, yang jadi masalah banyak orang biasanya menjelang H-1 masuk kerja, lu stres. Nah, mesti ngapain nih? Ya sebenarnya ada banyak faktor ya yang bikin stres. Bisa jadi lu salah jurusan, bisa jadi lu, banyak lah faktornya. Mungkin lu ada masalah temen kan. Jadi bukan masalah manajemen waktu aja, tapi kali ini gue mau fokus ke manajemen waktu. Di malam harinya, saran gue, lu bisa bikin to-do list tentang hal yang bisa lu lakuin besok pas kerja. Nah, ini biar memperhalus transisi dari hari libur ke hari kerja. Nambah kerjaan lagi dong. Iya sih, tapi ketika lu udah bikin to-do list, lu gak bakal stres itu besok paginya gitu, meskipun ada meeting, ada apa gitu ya. Nah, gue juga sering banget ngelakuin ini sih. Dan alhamdulillah memang berjalan dengan baik. Nah, buat lo yang memang ngerasa lo kewalahan dengan kerjaan lo gitu ya, tadi kan gue udah bilang banyak faktor, kewalahan dengan kuliah dan lain sebagainya, atau lo ngerasa lu udah nonton banyak video 1% gak bisa nih manage waktu. Saran gue, lu ikut aja webinar 1% di hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022.
bakal ada webinar tentang manajemen waktu. Buat lo yang ngerasa lo pemalas, saran gue ikut webinar ini. Kenapa? Karena mindset lo bakal kebuka cuy. Ini bakal ngebahas banyak hal, mulai dari pemahaman tentang konsep ngatur waktu, faktor yang bikin lo kesulitan buat ngatur waktu dan dampaknya juga buat kesehatan mental gitu ya, dan juga buat kerjaan lo gitu, sampai tips cara manajemen waktu yang baik. Kalau misal lo ngerasa video ini tuh daging gitu ya, lo bakal, wah, kalau ikut webinar bakal lebih daging banget. Kenapa? Karena ya lu bisa nanya langsung kan, lu bisa dapat worksheet, bahkan dapat psikotes juga. Itu buat harganya ya murah banget sih. Udah dapat semua itu, langsung aja cek di layar dan klik linknya di description box. Jangan lupa buat masukin kode promo biar lebih murah. Dan kalau misal lu ada masalah lain ya tinggal pilih aja webinar lain yang lebih cocok gitu. Atau lu bisa ikut konsultasi juga sih di 1%. Oke? Well, akhir kata gue Evan di 1%. Well, thanks.